Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalani 'ala al-mab'uthi rahmatan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin, yang berhak, yang paling berhak untuk dipuji dan dipuja. Dipuji dengan lisan kita dan dipuja dengan hati dan amal kita, dengan hati yang senantiasa mengagungkan Allah Tabaraka wa ta'ala, dan dengan amal yang saleh, amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kalau kita berbicara tentang rindu kepada Allah, kita harus akui sampai saat ini belum ada atau sedikit dari kita yang merasakan itu. Mungkin rindu kepada orang yang kita sayangi itu kita rasakan, tapi rindu kepada Allah jarang di antara kita yang merasakannya. Saya tidak tahu, mungkin rasa rindu itu muncul pada saat kita mengalami suatu masalah, persoalan, dan kita membutuhkan pertolongan Allah. Lalu di situ kita rindu agar Allah segera hadir dalam kehidupan kita yang penuh dengan masalah. Atau ketika kita menginginkan sesuatu yang belum ada dan belum terrealisasi dalam hidup kita, apakah itu keturunan atau jodoh atau rezeki yang cukup, yang membuat kita tidak kekurangan dan tidak kesulitan, kita rindu Allah. Jadi rindunya itu lebih ke orientasinya kepada dunia, bukan rindu yang ujungnya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Jadi rindu kita itu karena ada kepentingan. Makanya Allah berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah tapi karena dasar kepentingan. Karena mau dapat jodoh, dia doa, dia rindu, dia nangis di multazam. Ketika dia berada di depan multazam, depan Ka'bah, nangis. Karena nangisnya bukan karena rindu Allah. Ya Allah, saya ingin punya pendamping hidup, ya Allah. Nangis dia. Dia nggak punya anak, ya Allah. Setiap ada teman saya, tetangga saya punya keturunan, ya Allah. Mudah, enak sekali lihat punya anak. Saya belum, ya Allah. Sekian tahun saya berumah tangga, belum juga saya punya keturunan, ya Allah. Nangis dia. Kenapa kita selalu rindu dan menangis di hadapan Allah ketika kita punya keinginan yang kita harapkan betul dari Allah Azza wa Jalla? Wallahi, fenomena itu adalah tanda lemahnya iman kita. Pernah nggak sih kita rindu Allah tuh karena, ya Allah, aku rindu kepadamu, ya Allah. Yang dipikirkan kita itu ridho Allah, ridho udah. Karena hidup ini akan bahagia
tenang. Kalau isinya dua, ridho kepada Allah dan menerima semua karunia dan pemberian Allah, dia terima. Tidak ada sikap protes, tidak ada mengeluh. Karena awal kufur itu ketika kita mengeluh, tidak menerima takdir Allah, tidak menerima atau kurang menerima ketetapan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Itu awal kufur. Gak mungkin kita bersyukur kalau kita selalu ngeluh, tidak ada qanaah, selalu menerima, seraya meyakini bahwa apapun yang Allah takdirkan, walaupun itu pahit, walaupun itu sedikit, kurang dari cukup, kita yakin itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, saya ingin mengajak para jamaah sekalian agar kita selama atau mumpung diberi umur oleh Allah, agar kita bisa merasakan rasa rindu kepada Allah. Kalau sudah merasakan itu, insya Allah wafat kita husnul khatimah. Kalau kita sudah bisa merasakan itu, yaitu rindu kepada Allah, kita tidak akan pernah lagi hidup dengan penuh penyimpangan. Bahasa sederhananya, nggak akan macem-macem lagi deh. Nggak ada ghibah, nggak ada fitnah orang, nggak ada menghina orang, nggak ada. Para jamaah, semua penyakit hati, semua kejelekan kita, sumbernya adalah karena kita tidak pernah rindu kepada Allah. Karena rindu kita lebih banyak kepada anak, kepada dunia, kepada keluarga. Karena seringnya hati ini rindu kepada dunia, yang membuat kita sulit untuk memperbaiki diri, sulit untuk membuat hati menjadi lebih baik dan lebih jernih. Makanya kata ulama, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah cikal bakal maksiat dan penyimpangan seorang manusia. Kalau kita sudah rindu Allah, kita mikir 1000 kali untuk bermasalah bagi orang. Para jemaah sekalian, kita nggak cukup hanya baik di mata Allah, kita juga harus baik di mata manusia. Bagaimana kita baik di mata manusia? Dengan akhlak, terutama bagi wanita. Jangan merasa hebat dengan kerudung, jangan merasa sempurna dengan pakaian syar'i, dengan sering ngaji, sebelum bisa memuliakan suami. Surganya wanita yang sudah berumah tangga di suami, sesuai dengan sabda Nabi alaihissalam, fa innahu jannatuki aw naruk. Suamimu itulah yang menentukan kamu akan mendapatkan surga atau neraka. Begitu para jemaah. Coba kita lihat istri Firaun, Asia. Dia punya suami yang sangat bengis, tapi mampu memuliakan suami. Kenapa dia sabar memiliki suami yang seperti itu? Kenapa dia tetap memuliakan, menghormati? Karena hatinya tidak ke suami, hatinya rindu kepada Allah. Perempuan itu lemah, dia tidak akan pernah kuat kecuali dia punya hati yang rindu kepada Allah.
Dia mudah rapuh, masalah anak rapuh, masalah suami rapuh, masalah keluarga rapuh, masalah apa saja rapuh. Kadang rapuhnya itu tidak jelas. Bisa-bisa kemaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang membuat hati wanita terjaga karena dia selalu rindu kepada Allah. Para jemaah, lihat Asia, setiap dia disakiti oleh suaminya, selalu dibilang, ya Allah, aku rindu kepadamu. Siapkan dengan cobaan ini, ganti ya Allah dengan istana di surgamu ya Allah. Ibnili baitan fil indik min indika fil jannah. Siapkan ya Allah. Jadi dia kuat karena dia rindu Allah. Dengan meyakini bahwa ini tabungan saya. Allah memberi pahala yang besar melalui suami. Ingat para jamaah sekalian, Allah itu kalau sayang sama kita, Allah kasih kita musibah. Allah kasih kita persoalan, bukan dikasih kenikmatan. Kenapa? Karena Allah itu ingin memberi yang terbaik, yaitu kebaikan akhirat, bukan kebaikan dunia. Jadi dunia bukan tolak ukur Allah cinta dan tidak cintanya kepada hambanya, bukan. Kenapa? Karena dengan musibah kita akan banyak mendapatkan bekal akhirat. Wallahi ketika Allah uji kita melalui suami, Allah uji kita melalui istri, Allah uji kita melalui anak, Allah uji kita melalui keluarga, Allah uji kita melalui ekonomi, justru di situ pahala besar. Pahala besar. Tapi bukan berarti kita ingin musibah. Jangan pernah kita menginginkan musibah. Nggak boleh. Is'alullah salamul afiyah, kata Nabi. Minta selalu keselamatan, minta selalu kesejahteraan, minta selalu kesehatan. Jangan minta penyakit, jangan minta rumah tangga saya bubar aja lah supaya pahalanya banyak, nggak gitu. Tapi kalau Allah kasih, jangan lari, hadapi. Bagaimana caranya kuat? Arahkan hati selalu ke Allah dengan rasa rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah para jemaah, ada satu yang banyak orang dan akan dibayar oleh orang-orang kaya berapapun harganya, tapi tidak semua orang yang punya uang bisa membeli nikmat itu. Apa itu nikmat? Yang kalau kita merasakannya, nikmatnya luar biasa. Lahir batin, lahirnya berkah, batinnya ketentraman. Apa itu? Ma'rifatullah wa mahabbatuhu wa ta'atuh. Mengenal Allah, mencintainya dan taat kepadanya. La syaqa'a syadda min syaqa'il jahli bi subhanahu wa li'iradu'an. Tidak ada yang lebih menyengsarakan, tidak ada yang membuat hati ini gersang segersang hati yang tidak mengenal Allah. Tidak ada yang membuat hati ini tersiksa batinnya daripada hati yang berpaling dari Allah dengan berbagai macam maksiat. Nikmat itu, nikmat hati. An-na'im, na'imul qalb. Wasyaqa, syaqul qalb. Kesengsaraan itu adalah kesengsaraan hati. Wal qalbu biyadi muqallibihi subhanahu wa ta'ala. Sementara yang membolak-balik hati kita itu Allah. Kalau yang bolak-balik hati kita Allah, berarti yang menentukan kebahagiaan hati Allah. Yang membuat hati ini menjadi tersiksa, sengsara karena meninggalkan Allah. Hati ini, kita simpulkan saja, hati ini akan tenang, hati ini akan sejuk, hati ini akan bahagia ketika bergantung kepada Allah. Fa'idha ta'allaqal qalbu bihi subhanahu. Kalau hati ini senantiasa bergantung kepada Allah Azza wa Jal, naim, farih, torid, pasti nikmat, pasti bahagia, pasti senang.
pasti gembira. 3. Bahagia, senang, ya, gembira. Macam-macam itu. Bahagia itu artinya bukan hari dia punya uang, punya segala sesuatu. Ketika dia susah dia tetap bahagia, tetap tenang. Itu bahagia namanya. Gembira, senang. Wa idza ta'allaqa bi ghairi syaqiya wa hazina wa asif. Kalau hati ini justru bergantung kepada selain Allah, pasti sengsara, pasti hampa, dan mudah sedih. Terutama kaum wanita. Wallahi, yang membuat wanita tegar, yang membuat wanita tabah, yang membuat wanita itu tangguh, ketika hatinya bergantung kepada Allah yang Maha Kuat. Para jamaah sekalian, jadi kebahagiaan yang hakiki di dunia yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat adalah mengenal Allah, cinta kepada Allah, dan taat kepadanya. 3 ini kita simpulkan, yaitu ketika 3 ini ada pada diri kita, di mana hati ini akan bergantung kepada Allah dengan selalu rindu kepada Allah. Apa sih tandanya bahwa kita sudah merasakan kebahagiaan itu? Mengenal Allah, cinta kepada Allah, taat kepada Allah, yaitu selalu muncul rasa rindu. Nah, kita ingin tahu bahwa hati ini sudah mulai mencintai Allah, bahwa hati ini sudah cenderung untuk taat kepada Allah, maka indikasinya selalu rindu kepada Allah. Maka sangat tepat para jamaah, apabila kita ingin memberikan informasi, apa sih tanda-tanda orang yang rindu, orang yang memiliki hati yang senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah rindu terus kepada Allah, dan tanda-tandanya itu sudah ada dalam kehidupan kita, alhamdulillah, berarti hati ini sudah mulai jatuh cinta kepada Allah. Dan jiwa ini sudah condong untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut tanda-tanda orang yang hatinya sudah rindu kepada Allah. Yang pertama, dia lebih mencintai Allah daripada anaknya. Kepentingan agama Allah lebih diutamakan daripada kepentingan keluarga. Itu bukti bahwa dia lebih mencintai Allah. Kepentingan agama, ibadah, hak Allah diutamakan daripada hak makhluk. Makanya kalau ada seorang wanita nurut sama suami padahal disuruh maksiat, pada Allah mengharamkannya, tapi suami diutamain, hatinya belum rindu kepada Allah. Saya pernah para jamaah mendapatkan curhatan dari seorang public figure. Dia bilang, Ustadz, saya tuh terus terang hati saya menangis. Saya tuh pengen banget pakai hijab. Sampai saya sering pengen kabur ke rumah orang tua karena suami belum ngizinin. Kata dia, buat apa kamu pakai hijab kalau hatimu belum baik? Saya bilang, Mbak, hijab itu perintah Allah yang memberikan Mbak segalanya, sampai memberikan suami, itu Allah. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, harusnya lebih mendengar Allah yang memberikan kita segalanya. Hijab itu bukan pilihan. Hijab itu bukan menunggu momen yang tepat. Hijab itu seperti sholat. Selama kita hidup, kalau wanita, selama itu dia wajib menutup aurat. Sholat pilihan bukan? Boleh sholat, boleh enggak, begitu? Hijab pilihan bukan? Apakah Mbak mau nunggu
baru dipakein hijab kalau sudah mati. Karena salah satu perangkat kafannya wanita dipakaikan kerudung. Kerudung itu harus ada yang menutupi rambut jenazah wanita. Bayangkan sudah mati harus pakai kerudung. Masa nunggu mati? Terus dia bilang, terus gimana Ustadz? Suami nggak ngizinin. Mbak, selama Mbak begitu, satu, tidak ada kenikmatan ibadah. Selama lebih nurut suami, lebih nurut makhluk daripada Allah, tidak ada kenikmatan ibadah. Allah cabut. Yang kedua, tidak ada rasa rindu kepada Allah. Takut mati terus. Nggak akan pernah ada rasa cinta kepada Allah. Bener. Saya pantau terus tuh YouTube-nya, saya pantau si public figure, saya terus pantau. Allah, saya bilang bohong dia curhat sama saya. Bilangnya nangis, gak pakai hijab. Ternyata dia kalau olahraga sampai kelihatan keteknya. Sampai dia joget-joget, sampai pakai baju rok mini. Bener kan? Kalau orang sudah berani mengutamakan makhluk daripada Allah, Allah buat dia tambah jadi. Kalau dia masalahnya hijab, harusnya dia nggak pakai kerudung doang dong. Tapi pakaian tank top, pakai pakaian rok mini, dia nggak bakal pakai. Ini pakai. Itulah kata Allah, falamma zaghu azaghallahu quluhum. Kalau orang sudah mengabaikan hak Allah, Allah biarkan. Allah biarkan dia tambah jadi keburukannya. Tidak ada kenikmatan ibadah. Tidak ada rasa rindu kepada Allah. Yang berikutnya, hidupnya dia akan selalu menjadi orang yang paling banyak pelin-pelan, tidak punya prinsip, tidak punya keteguhan dalam beragama, sulit istiqomah, bahaya para jemaah. Jadi tanda orang yang rindu kepada Allah, dia lebih mencintai Allah, lebih menikmati. Gini, bukti konkretnya ginilah. Kita ini lebih menikmati dzikir, sholat, ibadah daripada ketika kita bersama anak, cucu. Kan nenek ini seneng banget kalau ketemu cucu. Tapi kalau dia rindu kepada Allah, dia lebih senang, lebih bahagia, lebih tenang ketika dia sholat, ketika dia tahajud. Nikmatnya, dan dia tidak rasakan nikmatnya itu ketika dia bersama anak cucunya. Itu tanda ya. Makanya Allah dalam surah Al-Baqarah 165 Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi indada yuhibbuhum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu Allah. Kenapa mereka menjadikan selain Allah sekutu? Karena mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Tanda orang yang hatinya rindu kepada Allah, dia selalu manfaatkan setiap melewati nama Allah di Al-Quran, sifat Allah. Setiap dia berkunjung ke tempat-tempat yang indah, alam yang indah, dia selalu manfaatkan untuk bertadabbur, tafakkur. Dia kembalikan kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua keajaiban dunia dijadikan sebagai kesempatan untuk tadabbur yang membuatnya semakin mengagungkan Allah. Semua yang indah selalu dijadikan sebagai kesempatan untuk tadabbur. Saya pernah para jemaah di daerah Magelang itu ada namanya Pucuk Setumbu. Sekarang sudah bagus difasilitasi, diperbagus fasilitasnya, sarananya oleh Pemda Magelang. Itu di sana itu kalau kita naik itu titik yang paling bagus melihat matahari terbit. Kita naik sebelum subuh di daerah situ. Jadi setelah subuh baru kita naik lagi. Naik dulu masih tanah ya. Saya naik, kemudian pilih posisi yang duduk, saya duduk. Itu matahari mulai muncul.
Wallahi saya lihat matahari seolah dia bilang, Assalamualaikum, mengucapkan salam kepada saya. Allahu Akbar, matahari gitu, pelan-pelan dikit. Assalamualaikum. Oh, saya sampai jawab spontan, Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Saya sekarang menyinari kalian atas perintah Allah. Seperti dia bicara sama saya. Allahu Akbar. Selama ini kita cuma lihat matahari nyinari, kita nggak bisa lihat silau. Itu di depan kita lihat. Dia luar biasa. Kalau sekali-kali ada yang ke Magelang, mampir Puncak Setubu. Itu lihat merinding gitu. Itu bagus sekali. Titik di mana dia itu tempat munculnya matahari. Sunrise-nya itu luar biasa. Jadi, subhanallah, setiap tempat bagus. Kita jadikan kesempatan untuk apa? Tadabbur. Tafakkur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makhluk yang besar itu berjuta, mungkin besarnya dari bumi, tidak berapa kali lipat itu. Tapi dia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Demi kemaslahatan manusia agar bisa dijadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dimanapun para jemaah, kita ke puncak, kita lihat pegunungan yang indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah, ini makhlukmu ya Allah yang indah ini ya Allah. Semakin kita tunduk ketika kita sholat, kita sujud, ya Allah, maha besar Kau. Mereka lah yang Kau ciptakan ya Allah. Hanya Engkau yang berhak. Yesus tidak menciptakan gunung. Buddha tidak menciptakan gunung. Dia yang diciptakan oleh Allah. Kenapa kita nyembah Yesus? Membuat kita semakin bersimpu dengan Engkau. Hanya Engkau yang berhak ya Allah. Itu orang-orang yang rindu. Semua momen-momen indah, semua pemandangan alam yang indah selalu dia manfaatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di pesawat, kita lihat Allahu Akbar, itu pemandangan gurunnya, kemudian yang indah pelautnya, samudra, ya Allah Akbar, Allahu Akbar. Itu orang-orang yang hatinya rindu. Setiap melihat hal yang indah yang menakjubkan, selalu membuatnya semakin mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Lihat surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladziina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, semua itu tanda-tanda kebesaran Allah, dan itu akan diakui oleh siapa? Oleh orang-orang yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal? Kita ini yang beriman, yang punya hati yang selalu cinta dan rindu kepada Allah. Ciri-cirinya siapa? Orang yang selalu manfaatkan setiap kebesaran, keagungan, keunikan, kebesaran, kehebatan alam yang indah, yang menakjubkan, untuk selalu membuatnya tafakkur, tadabbur, sehingga semakin mengakui keagungan Allah, yaitu mereka yang selalu berzikir kepada Allah. Berdiri, duduk, dan ketika berbaring pun selalu manfaatkan untuk tafakkur. Lalu mereka saling berkata, ya Allah, tidak ada satupun makhluk yang Kau ciptakan sia-sia ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah aku dari adab neraka. Kemudian tanda orang yang hatinya rindu kepada Allah. Apa itu? Tanda atau supaya hati selalu rindu, dia selalu membaca Quran. Mulazamatuhum li kitabillahi azza wa jal. Dia selalu dan senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Apa kata Utsman radhiyallahu anhu? Kata Utsman radhiyallahu anhu, "Law tahurat qulubukum ma syaba min kalamillah." Kalau hati kita bersih, kalau hati kita cinta Allah, kalau hati kita jernih, kalau hati kita rindu kepada Allah, dia tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Haus. Satu hari gak baca Quran, kayaknya hampa gitu loh. Ya Allah, gak baca Quran. Allah. Coba coba
sekalian, kita periksa hati kita. Banyak dari kita sekarang kalau nggak ngelihat status orang, kayaknya ada rasa yang ada yang kurang pada diri kita. Tapi kalau tidak baca Quran, kayaknya ada yang belum, nggak ada yang janggal, nggak ada yang kurang. Status dipantau terus. Oh, ibu ini apa statusnya ini? Alhamdulillah jualan hari ini laku habis. Apalagi statusnya ini? Alhamdulillah saya ketemu ada cowok ganteng gitu. Aduh, mudah-mudahan jadi suami saya. Saya udah janda 10 tahun. Ada lagi status. Ini macam-macam ibu-ibu tuh punya status. Ditulis statusnya, kadang nyindir orang. La haula wala quwata illa billah. Boleh nggak ngeliat status? Boleh. Tapi Al-Quran lebih banyak kita buka dan kita baca. Jangan-jangan kalau kita sering baca Quran nggak ada waktu untuk buka status dan nggak ada apa ya? Manfaatnya apa gitu loh? Kadang-kadang kita bukan hanya lihat status, kita sering nulis status. Saya aja bingung sering sama orang yang sering lihat status. Apa sih maksudnya? Saya juga nggak tahu bagaimana nulis status, saya nggak ngerti. Para jamaah sekalian, kenyangkan hati ini dengan Al-Quran. Yang hatinya kenyang dengan Al-Quran, dikenyangkan oleh gizi Al-Quran, insya Allah hatinya tidak akan banyak mengeluh, jauh keluh kesah. Kalau ada seorang muslim, terutama muslimah, banyak mengeluh, banyak karena hatinya tidak pernah kenyang dari Al-Quran. Lau tahurat qulukum masyabah. Kata Utsman bin Affan, kalau ada orang yang sudah kenyang sama Al-Quran, akan benar hatinya. Gak akan benar hati orang, walaupun dia berhijab, walaupun dia berjenggot, kalau dia tidak pernah dikenyangkan oleh Al-Quranul Karim. Banyak sekali manfaat Al-Quran para jamaah sekalian. Kenapa sahabat Rasulullah hatinya bersih? Nggak kenal tuh penyakit sombong, ujub, bangga diri, suka dipuji. Karena hati mereka itu selalu rindu kepada Al-Quran. Lihat, contoh Ikrimah bin Abi Jahl. Setiap beliau ambil mushaf, baru ngambil mushaf nih para jamaah sekalian, baru ngambil mushaf, nangis. Baru ngambil, belum baca, baru ngambil, nangis dia, meneteskan air mata. Faisal wajahnya murung, menangis dia. Apa kata dia? Kalamu Rabbi, kitab Rabbi, ini Al-Quran, ini firman Allah, ini Al-Quran, ini surat cintanya Allah. Quran. Belum baca udah nangis. Kita nangisnya hanya karena nggak punya duit, kita hanya karena ada masalah. Ya Allah, suami saya bentak saya, uang belanja dikurangi ya Allah. Ya Allah, anak saya ngelawan ya Allah. Pernah nangis ketika baca Quran. Kesel saya. Gak pernah para jamaah. Pernahkah hati kita tersentuh ketika baca Quran? Abu Bakar Siddiq itu saking sensitifnya perasaan beliau, baru baca Alhamdulillah nangis. Kalau hati ini sudah sensitif oleh Al-Quran, dijamin hati ini bersih dari segala penyakit hati. Sudah tidak lagi menggebu-gebu dalam urusan dunia, biasa aja dia. Selama hatinya belum menyatu dengan Al-Quran, selama hatinya belum bersenyawa dengan Al-Quran, pasti akan banyak masalah. Masalah sama suaminya, masalah sama anaknya, masalah sama orang tuanya, masalah terus muncul, terutama dari wanita. Perempuan itu hebat karena agamanya, bukan karena kecantikannya, bukan karena uangnya. Kalau dia nggak punya agama, hancur, hina, lebih hina seperti Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Kata Allah, wa muratu hammalatal hatab. Kuatkan, teguhkan hati, bahagiakan hati, wahai para wanita, dengan agama. Dengan agama. Apa itu agama? Mengenal Allah, cinta Allah, dan taat kepada Allah. Kemudian tanda orang yang rindu kepada Allah,
lisannya tidak latah, tidak ngomongnya jorok. Astagfirullahaladzim, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, bismillah, alhamdulillah. Lisannya selalu dzikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, la ilaha illallah, la haula wala quwata. Ketika dia lemah, ketika sedang terpuruk jiwanya, la haula wala quwata illa billah, la haula. Enggak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata jorok. Selalu dzikir, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Tidak ada kata-kata yang menyudutkan Allah. Lisannya hanya dzikir pada Allah. Alhamdulillah, dia sakit, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Ketika dia mendapatkan nikmat, alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matis shalihat. Itu ciri-ciri wanita muslimah, itu ciri-ciri muslim yang hatinya rindu kepada Allah. Kenapa? Lihat Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi akbar. Orang yang hatinya cinta dan rindu Allah, bagi dia zikir itu nomor satu. Allah, zikir kepada Allah itu yang terbesar. Zikir, karena dia tahu zikir itu manfaatnya besar. Menguatkan hati, mensucikan hati, memudahkan urusan, menyehatkan fisik. Orang yang lemah fisiknya karena jauh dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah bilang, kalian banyak berzikir, lisanmu selalu basah dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, wala quwata billah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allah akbar. Astaghfirullah. Rabbi firli wa tub ali innaka antat tawwabur rahim. Apapun sesuai dengan momen-momen yang kita lewati, Allah akan selalu bantu kita, para jamaah. Orang yang selalu banyak berzikir kepada Allah hadir dalam hidupnya. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah 152? Fadkuruni adkurkum. Kalian banyak berzikir kepadaku, aku akan berzikir kepada makna Allah berzikir kepada kita, Allah akan selalu menolong kita. Tanda orang yang rindu kepada Allah, di mana dia. Al-Baqarah 152. Tanda berikutnya apa? Tanda berikut orang yang hatinya rindu kepada Allah, hatinya kangen sama Allah gitu loh. Kalau dia beramal, dia bukan hanya sekedar beramal, tapi pasti dia memastikan amalnya ikhlas karena Allah. Amalnya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Hirsihim hayarsuhum ala kathratil amal salih. Yang menjadi perhatian besarnya ketika beramal, ikhlas. Kalau nggak ikhlas, saya nggak mau. Itu orang yang rindu Allah. Selalu dia memastikan amalnya adalah amal soleh, yaitu amal yang ikhlas dan sesuai dengan Nabi SAW. Lihat surah Al-Mu'minun ayat 61. Ciri-ciri orang yang hatinya selalu rindu kepada Allah. Kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang cepat dalam berbuat baik, dan mereka adalah orang yang bersegera dalam berbuat baik. Jadi selain memperbanyak amal, sebelum beramal dia memastikan bahwa amal yang dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah, tanda orang yang hatinya rindu kepada Allah, dia selalu berupaya untuk khusyuk ketika sholat, untuk fokus dan konsentrasi ketika sholat. Selama kita biarkan sholat kita tanpa khusyuk, selama itu kita tidak akan pernah merasakan rindu dan kangen kepada Allah. Justru sholatlah, khusyuk dalam sholatlah yang menentukan kualitas rasa kangen kita, rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bilang apa? Wasta'inu bis sabri was salah.
supaya kita bisa menikmati hidup, bisa merasakan kebahagiaan, bisa mendapatkan rasa rindu kepada Allah, gunakan dua media kata Allah. Dua sebab, apa? Melalui sabar dan sholat. Jadi kalau kita belum sabar, belum bisa jadi orang yang sabar, kita tidak akan merasakan kenikmatnya rindu kepada Allah. Sabar dulu, sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Kemudian kata Allah, agar kamu bisa merasakan nikmatnya hati, kebahagiaan yang hakiki di dunia, bisa menikmati surga dunia, maka supaya kita selalu rindu Allah, rindu Allah Azza wa Jalla. Setiap tahajud kita nangis, baca Quran kita nangis, dizalimi kita tidak merasa gelisah, pasrah kepada Allah, tetap tegak, tabah dalam menghadapi berbagai macam ujian. Orang yang selalu hatinya rindu kepada Allah, hatinya akan dibuat oleh Allah menjadi hati yang sabar dan tabah. Sebagaimana tadi saya sebutkan, Asia istri Firaun, tabah dia menghadapi suami yang seperti itu. Yang dijaga apa? Salat. Kemudian khusyuknya. Seorang yang ingin mendapatkan rasa rindu Allah, rasa rindu kepada Allah, seorang yang selalu kangen kepada Allah, supaya tabah, sabar dalam menghadapi segala cobaan hidup. Yang dia jaga dua, sabar, tapi sebelum dia sabar, dia jaga betul, dia pastikan sholatnya khusyuk. Walaupun banyak persoalan, tapi dia astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Dia pastikan semua sebelum dia takbir, semua pikiran-pikiran yang menyita hati beliau, yang membuat hati ini resah, dia pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan semua masalah kepadamu ya Allah. Dia tenang, pasrah. Salah satu kunci khusyuk ketika kita pasrah sebelum kita takbir. Artinya urusan apa sih yang kita dalam sholat? Anak, cucu, suami, semua. Dan anehnya, segala sesuatu yang kita lupa, ingat di saat sholat. Segala sesuatu yang mungkin tidak begitu melebar, kita pikirkan, melebar kemana-mana, sampai ke kutub, padahal kita belum pernah ke kutub, itu di saat sholat. Banyak cabangnya itu. Ini, sini, mana. Udah nenek masih mikirin Amerika. Padahal dia nggak pernah ke Amerika. Secara fisik nggak kuat, tapi pikirannya ke Amerika. Luar biasa. Dan di situ kita harus berjuang para jamaah. Berjuang sholat kita khusyuk. Kalau kita biarkan sholat kita sering tidak khusyuk, hati tidak akan pernah rindu kepada Allah. Nggak akan rindu. Sulit. Siap berjuang membuat sholat khusyuk? Siap? Kalau selama ini banyak pikiran, banyak hal-hal, pikiran-pikiran liar, mikir ini, mikir itu, berjuang, lawan, buang. Dengan cara apa? Buang jauh-jauh, singkirkan, ya Allah. Bukan berarti tidak kita selesaikan, tapi kita titip, ya Allah, aku titipkan, ya Allah, anakku kepadamu. Aku titipkan urusan rumah tangga kepadamu. Titip kepada Allah aja. Karena Allah maha mampu, Allah maha mengetahui. Ngapain kita pikirkan sesuatu? Emang kita mikirin sesuatu di saat sholat, datangkan solusi? Enggak. Serahkan pada Allah, aku titip ya Allah. Terus kalau masih juga bercokol pikiran-pikiran liar dalam sholat, bertaut kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sambil meniup ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih kuat banget pikirannya. Kok saya susah khusyuk ya? Masih mikirin terus. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ustaz, boleh nggak saya dalam sholat taut terus? Karena pikirannya banyak banget. Untuk awal boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mikir lagi datang pikiran liar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salam, ludah penuh di sebelah kiri. Karena ta'awud dalam sholat bisa lebih dari 50 kali, bayangkan.
Itu menunjukkan, mau tahu parahnya nggak khusyuk dalam sholat, coba aja. Setiap ada pikiran liar, bertaut. Salam lihat kiri kita, banyak kan ludahnya di situ. Kalau sampai baju mau kena jilbab, oh banyak ludahnya nih, oh berarti saya nggak khusyuk. Gampang mau tahu khusyuk atau enggak dalam sholat. Ayo berjuang, pastikan sholat kita khusyuk kalau kita ingin rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa tanda berikutnya orang yang hatinya rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini tanda yang luar biasa menarik. Dia tidak akan menikmati kenikmatan dunia kecuali membuatnya bisa beribadah kepada Allah. Contohnya apa? Saya nggak mau punya rumah megah mewah. Saya bisa beli rumah megah, tapi bisa nggak saya beribadah dengan rumah megah itu? Makanya selalu saya kalau lihat Pondok Indah, ini rumah ya Allah, di depannya sampai datangkan pohon korma, itu rumahnya. Pertanyaannya saya, ini pemiliknya bisa nggak sih mengimbangi mewahnya, megahnya rumah ini dengan ibadah? Di Pondok Indah itu para jamaah yang paling mahal, jangan kita lihat tempat sampahnya, bukan. Yang paling mahal sebelahnya PIM, Padang Golf. Itu paling mahal. Itu bisa ratusan miliar harganya. Saya pernah ngisi di situ kajian. Pernah ada tumpah air langsung dilap. Itu paling mahal sepondok Indah daerah situ. Dalam hati saya selalu bertanya. Karena waktu itu yang mengundang notaris. Dia punya gedung di Sudirman, notaris besar lah. Bank-bank itu notarisnya sama dia itu. Saya ngisi kajian sekali doang itu. Saya bilang, kata dia, Ustaz, ini daerah termahal di Pondok Indah. Pondok Indah aja paling mahal, ini termahal. Ah, biasa aja lah. Kan saya wali, saya bilang. Hati saya nggak ke dunia, saya bilang. Dalam hati kalau dikasih mau gitu. Akhirnya apa? Saya jalan terus, saya ngisi biasa aja. Saya selalu bertanya gitu. Ini imbang nggak sih dengan ibadahnya gitu. Ini pasti harganya ratusan miliar ini. Tapi imbang nggak ibadahnya? Tapi dalam hati ini ada kajian mengimbangi ini. Tapi silaturahim, kalau bisa kajian rutin, kalau nilainya, asetnya ini besar, merasa miliar, harusnya kajian tiap hari. Tahajudnya harus kenceng, acara silaturahimnya harus kenceng. Kalau enggak bahaya. Orang yang kekayaannya tidak imbang dengan ibadah, nggak akan pernah rindu kepada Allah. Nggak bakalan. Kalau kekayaannya, uang kita tidak seimbang dengan ibadah kita kepada Allah, gak akan pernah kita rindu Allah. Gak berkerah, tidak akan pernah kita menangis rindu kepadamu ya Allah. Gak. Jadi jangan pernah bangga kita bisa beli apartemen lagi, beli tanah, beli ini, beli villa di luar negeri, beli ini, tapi tidak imbang dengan ibadah. Bahkan bingung, bagaimana sih rindu kepada Allah? Nanya dia. Bingung saya. Ya, karena ulah kita. Para jemaah sekalian, yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah itu nggak suka orang yang tenggelam dalam kenikmatan dunia. Dzammallahu azza wa jalla manin ghamasu fid dunya wa 'ashu li ajliha. Seolah-olah kita hidup untuk dunia. Seolah-olah hidup kita untuk dunia. Ingat, kita hidup untuk beribadah. Kita ini sedang apa? Sedang melakukan perjalanan. Kita ini sedang diasingkan oleh Allah di bumi ini. Ini tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Tsumma amatahu fa akbara. Dunia tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Jadi jangan pernah seolah-olah kita hidup untuk dunia. Loh, semuanya mati kok. Coba tanya sama yang penghuni daerah Pondok Indah yang mewahnya luar biasa, harganya bisa ratusan miliar. Anda mati atau tidak? Mati, sakit juga iya. Kalau kita semuanya mati, meninggalkan alam yang fana ini, ayo dong, antisipasi gimana supaya tidak cinta dunia? Imbangi kenikmatan dunia dengan ibadah. Misal contoh sederhana saja, kita menikmati kopi. Saya nggak tahu perempuan menikmati kopi atau tidak.
Tapi dikit kali ya. Ada ibu-ibu, Ustadz saya kalau nggak minum kopi sehari nggak bisa hidup saya. Wis, Masya Allah. Emak-emak itu luar biasa. Kopi Ustadz, saya nggak sarapan. Nggak sarapan, nggak. Kopi aja udah. Banyak tuh ibu-ibu itu, dia nggak sarapan pagi. Nggak pernah kena nasi. Kalau saya, ya orang Indonesia banget. Nasi, pagi nasi, siang nasi, sore nasi. Bahkan 4 kali malam nasi. Ya, kalau bagi orang luar negeri, musibah orang Indonesia itu nih. Kalau nggak nasi, nggak makan kata dia. Ada ibu-ibu kopi terus. Nah, pertanyaannya, sekarang kan kopi lagi tren nih. Ada kopi ini, kopi itu, ada barista sampai, wis, dia dibuat kopi kayak gambar love ini, nama ini. Pertanyaannya, kita menikmati kopi seruput. Ya Allah, sholat saya bertambah khusyuk nggak dengan tambah minum kopi ini? Itu orang yang rindu Allah. Saya nyeruput. Saya tambah khusyuk nggak ibadah saya? Ini kopi mahal. Tapi kebanyakan orang nongkrong, duduk, minum kopi, nggak ada pikiran ibadah. Kalau hati ini ingin disetting rindu Allah, setiap kita menikmati minuman lezat, makanan Padang, makanan Sunda yang wah, Masya Allah lalapnya, makanan Betawi semur jengkolnya, pecah guramenya, dilahap sambal sampai keringetan. Ya Allah, makanan yang enak ini ya Allah, mudah-mudahan bikin saya semangat ibadah ya Allah. Ada nggak pikiran gitu? Ah, kagak percaya, aneh. Kalau begitu pikiran setiap makan, sebelum makan, Bismillah, ya Allah, ini lezat ini. Ya Allah, semoga dengan makanan enak ini, ya, makanan yang menggugah selera ini, yang lezat, waduh, nikmat banget nih makan gini, bener dah, nikmat. Mudah-mudahan ibadah tambah kencang ya Allah. Nah, inilah yang nanti akhirnya hati akan Allah buat tambah rindu Allah. Kalau udah rindu, nikmatnya. Semoga Allah jadikan hati ini rindu kepada Allah. Ingat, saya ingatkan, setiap kita menikmati kenikmatan dunia apapun, kita bernadar, kita janji sama Allah, ya Allah, saya janji makanan nikmat ini, minuman yang lezat ini, semua yang nikmat, mobil yang megah, yang mewah, rumah, apa saja, ya Allah, bikin saya tambah dekat denganmu, ya Allah. Saya takut, ya Allah, kalau saya tambah kaya malah gak dekat samamu, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai, ya Allah. Hati yang begini, wallahi, hati yang nikmat. Rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ibu, dia cerita, Pak Ustadz, saya hampir beli Alphard terbaru. Beli Alphard, hampir beli dia. Sudah hubungi sales seniornya. Pak, oke, saya jadi. Oh baik bu, baik, siap bu. Itu kan nyembah itu. Ya, sales itu nyembah orang-orang berduit itu, apalagi yang beli Alphard. Ya, nggak pakai buka itu, udah buka, gitu. Kan mobil itu semakin mahal karena teknologinya. Semuanya nggak pakai manual, pencet doang semua ada. Bangku gerak sendiri, dipijitin segala macem. Ya, pada saat mau berangkat ke dealer untuk tanda tangan, ternyata dia dengar ada pesantren butuh dana. Lalu dia stop. Dia bilang sama supirnya, mas, coba pulang dulu deh. Kenapa bu? Pulang dulu. Kan belum jauh. Pulang, istikharah dia. Ya Allah, saya punya uang sekian miliar. Tadinya mau beli Alphard. Tapi saya dengar ada pesantren butuh dana. Kapan lagi saya bisa? Kalau duit bisa dicari, insya Allah bisa lain waktu saya bisa beli Alphard. Istikharah, ya Allah, saya batalkan pembelian Alphard. Dia salurkan uangnya miliaran ke pesantren. Bayangkan, Allah ganti, dia bantu asrama, pembangunan asrama pesantren. Berikutnya dia bisa beli Alphard. Ya, walaupun kita belum bisa beli Alphard, ya minimal inilah mobil carry apa gitu. Tapi artinya apa? Kita selalu memastikan setiap kenikmatan, kelezatan dalam hidup ini bisa diimbangi dengan ibadah. Tentu sesuai dengan keuangan kita.
kemampuan materi kita. Berikutnya para jamaah, dan ini yang terakhir, apa tanda orang yang hatinya akan semakin rindu kepada Allah, semakin kangen kepada Allah? Nah, ini penting. Setiap mengalami musibah, hatinya langsung kembali kepada Allah, ikhlas, dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Allah berfirman surat Al-Baqarah 56, alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang rindu Allah itu, kata Allah, setiap dia mendapatkan musibah, dia selalu arahkan hatinya ke Allah. Semua milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Kenapa? Makanya kan salah satu kiat sabar apa? Jangan merasa memiliki. Selama kita merasa memiliki, nggak akan pernah kita mudah ikhlas, nggak bakalan. Akan hanya sebatas teori, tapi prakteknya beda. Makanya kita harus jangan pernah, kita selalu ingatkan diri kita, anak bukan milik kita, uang bukan milik kita, suami bukan milik kita, orang tua bukan milik kita, semua titipan Allah. Semua milik Allah. Allah yang berhak kapan ngambil, kapan mengembalikan. Jadi kita sama di dunia siap menerima, juga siap kehilangan. Itu kiat sabar. Jadi setiap mendapatkan persoalan, musibah, hal yang menyedihkan, hatinya apapun bentuk musibah, persoalan dalam hidup, hatinya selalu diarahkan ke Allah. Dia mengatakan, ya Allah, aku tahu ini takdirmu yang terbaik ya Allah. Selama aku beriman, apapun keputusanmu, selama walaupun itu pahit, saya yakin itu yang terbaik. Dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Setiap ada masalah, berantem sama suami, ya Allah, mungkin ini ujian, membuat saya dapat pahala. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mungkin saya sedikit pahalanya dari sholat, mungkin pahala dari ngaji sedikit. Mudah-mudahan dari suami yang begini, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat pahala, ya Allah. Saya berbaik sangka kepadamu, ya Allah. Walaupun saya pengen punya suami yang baik, lembut, perhatian, tapi saya nggak dapat itu. Tapi saya yakin, ya Allah, ini yang terbaik, ya Allah. Jadikan ini ladang pahala bagiku, ya Allah. Setiap orang, setiap kali dia mendapatkan persoalan hidup yang berat, dia selalu ikhlas, selalu mengembalikan urusannya kepada Allah. Dia akan arahkan hatinya kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dan berbaik sangka. Levelnya sudah naik dia. Makomnya naik. Apa? Dia bahkan bilang begini, sakit saya lebih nikmat daripada sehat saya. Susahnya saya lebih nikmat daripada senangnya saya. Kenapa? Karena saya kalau susah berzikir, tapi kalau senang saya lupa kepada Allah. Saya alhamdulillah, sakit ini alhamdulillah, lebih banyak saya ingat Allah, banyak berzikir. Dulu waktu saya sehat, boro-boro zikir, boro-boro sholat, kagak sadar-sadar, aneh. Alhamdulillah ya Allah, sakit itu membawa nikmat ya Allah. Lihat, karena hatinya rindu kepada Allah. Makanya para jamaah sekalian dicicil bagaimana hati ini semakin rindu kepada Allah. Setiap menghadapi masalah, mendapatkan masalah berat, bagaimana? Arahkan hati kepada Allah. Dan yakini itulah ya takdir yang terbaik. Dan hadirkan pula kekuatan husnudzon kepada Allah. Kekuatan untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Kalau ini selalu berbaik sangka, lapang dadanya. Jangan pernah mengarahkan hati kepada makhluk, kepada uang yang ditipu. Ya Allah, uang saya ketipu ratusan juta. Ada seorang wanita ditipu para jamaah investasi mobil mewah. Stres dia, ya Allah, ya Ustaz, telepon lagi, panik dia. Saya janda, anak saya 2, biaya dari saya investasi, padahal saya yakin ini insya Allah ini menghasilkan, bisa membantu memenuhi kebutuhan saya dan anak saya. Uang saya Ustaz 3 miliar hilang. Gimana caranya Ustaz? Gimana caranya? Saya bilang doa, Bu. Gak bisa Ustaz, saya udah sholat gak khusyuk, doa, ya Allah, dengarkan ya Allah. Saya dapat dari mana duit? Anak saya butuh biaya. Saya bilang, Bu, kalau ingin
tenang. Hilangkan dulu rasa memiliki. Rezeki itu dari Allah. Bukan dari uang itu saya, tenang aja, tenang. Belajar dari siapa? Ummu Salamah. Kalau kita sedang musibah, ngalami musibah, bagi kita tuh, aduh, udah gak bisa bergerak, lumpuh saya. Uang hilang, sementara saya butuh biaya. Jangan gitu cara berpikirnya. Ummu Salamah, suaminya meninggal. Itu suaminya, ya Allah, suami terbaik. Tanggung jawab, baik, tidak pernah membentak istri sama anak, sayang, meninggal dunia. Apa kata Ummu Salamah? Ya Allah, saya nggak tahu adakah laki-laki yang lebih baik dari suami saya. Nggak pernah marah sama istri, nggak pernah bentak, nggak pernah main tangan. Soleh, betul-betul imam yang baik. Lalu apa kata Nabi? Ya Ummu Salamah, jangan gitu. Ucapkan apa? Inna lillah wa inna rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairin minna. Ya Rasulullah, saya tidak pernah menemukan laki-laki lebih baik dari suami saya. Karena di pikiran dia, nanti kalau saya nikah lagi, saya nggak sama anak saya. Sementara anak saya banyak. Saya cemburuan. Kalau saya nikah lagi, ternyata jadi istri kedua, nggak kuat saya. Atau saya menikah sama duda, sementara dia nggak punya istri, terus dia nikah lagi, nggak kuat saya. Saya orangnya cemburuan, anak banyak. Waduh, nggak mungkin deh. Yang paling bisa mengisi kehidupan saya, mengatasi semua urusan saya dan keluarga anak, hanya suami saya, Abu Salamah. Saya nggak tahu deh kalau ada laki-laki lain. Karena masalahnya satu paket. Saya orangnya cemburuan, anak saya banyak. Kata Nabi, udah baca aja doa. Innalillahi wa raji'un, Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairin minha. Nurut dia, baik ya Rasulullah. Jangan begitu. Jangan punya pikiran seperti itu. Kamu nggak tahu apa yang terbaik dari Allah. Baik ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna raji'un. Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairin minha. Setelah habis masa iddahnya wanita wafat berapa lama? 4 bulan 10 hari. Lalu dilamar oleh Rasulullah. Dilamar Ummu Salamah oleh siapa? Rasulullah. Kaget ya. Dan Rasul, tapi beliau ini jandanya nggak main-main. Jandanya janda cantik, Bu. Anaknya banyak, subur, tapi jandanya luar biasa dia. Akhlaknya bagus sekali. Jadi bukan cantiknya lahir, tapi batin pun cantik. Kalau zaman sekarang perempuan cantik luar, dalamnya. Tapi mudah-mudahan yang di sini, ya mudah-mudahan alhamdulillah sudah ngaku, Bu. Tapi saya yakin di sini akhlaknya baik semua. Ayo dong, cantik lahir, batin. Makanya Rasul tahu dia akhlaknya bagus, dikejar Rasul SAW. Dan Rasul ngejar, lo bayangkan. Kalau ibu dikejar sama Rasul, kira-kira ibu ngejar lagi nggak, Bu? Dilamar Rasulullah SAW loh, Bu, pasti surga, Bu. Walaupun amalnya dikit, kalau udah istri Rasul, udah pasti surga, udah. Kira-kira ibu misalnya, Assalamualaikum, Bu, saya utusan Rasulullah. Kami menyampaikan amanat Rasul apa? Rasul ingin meminang ibu. Kira-kira ibu melamar apa? Diterima atau tidak? Walaupun udah punya suami, dibuang suaminya. Ummu Salamah nggak langsung terima. Hebat kan Ummu Salamah? Bukan jual mahal, bukan. Tapi apa pertimbangannya? Saya ini cemburuan. Rasul udah punya istri. Anak saya banyak. Rasul mau ikhlas nggak menganggap anak saya seperti anak-anak beliau? Kan nggak semua laki-laki gitu. Banyak laki-laki ibu nikah lagi nih nggak sayang sama anak ibu. Nggak semua laki-laki begitu. Memang laki-laki nggak semuanya bener, Bu. Ya, ini mewakili laki-laki saya. Lalu apa? Kata Nabi alaihissalam, sampaikan. Adapun cemburumu, saya akan doakan. Semoga Allah hilangkan dari hatimu. Lihat, Nabi betul-betul aktif beliau. Saya doakan. Doa Nabi mustajab? Mustajab. Adapun anak-anakmu, tanggung jawab saya. Saya akan menyayangi seperti saya menyayangi anak saya sendiri. Dengar gitu, istikharah Ummu Salamah. Istikharah lagi, ya Allah. Ya Allah, apa benar ini jadi suami saya, Rasul ini. Kalau Abu Salamah belum tentu bikin Ummu Salamah surga. Tapi Rasul pasti kegeret Ummu Salamah ke surga bersama Rasulullah SAW. Akhirnya dia bismillah. Baik ya Rasulullah, saya nikah dia. Ada nggak lebih baik dari Abu Salamah? Dikasih nggak Abu Salamah lebih baik dari Abu Salamah? Dikasih atau tidak? Kasih. Rasulullah sallallahu rabbi wa salamu alaihi. Belajar dari Ummu Salamah.
Apa yang bagi kita, udah yang paling settle, yang paling udah bagus, semua saya stabil hidup saya, kalau suami saya begini, ini begini, usahanya begini. Nggak gitu, jangan ngitung dengan hitungan manusia. Setiap kita menghadapi masalah, apapun itu, termasuk musibah kematian, baca doa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ketika kita baca doa itu, insya Allah Allah kasih jauh lebih baik di luar dugaan kita. Yang penting kan gini, yang penting hati ini selalu ingat Allah. Yang namanya senang, susah, sakit, sehat itu kan ujian. Jangan sampai semua itu merubah hati kita. Gak boleh, ujian tidak boleh merubah hati. Hati ini harus selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak soleh yang mendukung dzikir, suami soleh mendukung dzikir. Gak boleh. Makanya kenapa wanita harus punya suami yang soleh? Supaya suami mendukung dzikir istri. Kenapa istri harus punya? Kenapa suami harus punya istri soleh? Supaya istri menjadi dukung yang mendukung dzikirnya suami. Kenapa kita harus punya anak? Saya tantang ibu. Sebutkan satu ayat kita diminta oleh Allah, disuruh oleh Allah minta keturunan. Ya Allah, beri aku keturunan. Saya tantang. Kalau punya, saya kasih ibu uang. Ibu punya berapa? Faktanya tidak ada. Semua ayat yang menyuruh kita, yang menyajikan doa minta keturunan, selalu ada di situ keturunan yang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alni wa bani an na'budal asnam. Ada sekitar 8 doa minta keturunan, selalu ada keturunan yang baik. Karena kita tidak hanya diminta keturunan aja. Kita tidak hanya ingin punya keturunan. Buat apa keturunan tapi tidak mendukung dzikir kita? Yang mendukung dzikir kita, yang mendukung ketaatan kita hanya anak yang soleh. Makanya anak nggak boleh malingkan kita dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balik lagi, tanda orang yang rindu hatinya, semakin rindu dan kangen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap dia menghadapi masalah persoalan berat dalam hidupnya, dia selalu arahkan hatinya ke Allah dengan kekuatan ikhlas, sabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam surah Al-Alaq ayat 8? Inna ila rabbika ruj'a. Hanya kepadamu ya Allah aku kembali. Inna ila rabbika ruj'a. Hanya kepada Rabbmu kekuatan kita akan luar biasa, tegar, tabah. Perempuan terutama kalau hatinya kembali ke Allah. Inna ila rabbika ruj'a, kata Allah. Fulan yarju ilaihi wa isyahu wa huwa ilaihi musyaqun. Khairu min an yurja ilaihi wa ghairu musyaqun ilaihi. Tapi ketika kembali jangan terpaksa. Ya Allah udahlah. Ya udah deh, habis gimana? Mau ngapain lagi? Kita kembali kepada Allah dengan kekuatan rindu. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membantuku ya Allah. Ya, yang bisa membuat hidupku lebih baik. Jadi kembali kepada Allah dengan husnudzon. Nah, itu penting. Kalau kembali karena terpaksa, ya gimana kalau nggak sabar kan? Saya nggak kuat mati, saya sakit, anak-anak saya masih kecil-kecil. Nggak gitu. Ketika kita menghadapi persoalan besar, persoalan berat, kembali kepada Allah dengan kekuatan berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah Allah akan kasih yang lebih baik. Tanpa husnudzon, kembali dengan terpaksa. Karena ada wanita ketika itu dia kehilangan anak sama mata wayang, laki-laki. Lalu dia tiap hari ke kuburannya. Nak, kenapa kamu duluan? Nah, ya Allah, nak, kamu anak ibu semata wayang, nangis. Rasul menghampiri, Bu, sabar. Kamu nggak tahu, kamu nggak merasakan apa yang saya rasakan. Lihat, Rasul digituin. Karena wanita itu nggak tahu itu roh. Kamu nggak tahu apa yang saya rasakan. Kamu enak nasihati, saya ngerasain sedih kehilangan anak semata wayang lagi. Nabi bilang, ya sudah Bu, nggak apa-apa kalau ibu nggak mau dengar saya. Ibu itu cuekin Rasul. Rasul pergi. Sahabat menghardik ibu tahu nggak tadi siapa? Emang siapa tadi? Itu Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dikejar.
Ya Rasulullah, maafin ya Rasulullah, saya nggak tahu ya Rasul, saya stres, saya sedih, saya galau, udah nggak karu-karuan hati saya ya Rasulullah. Anak saya meninggal, saya cuma punya satu anak ya Rasulullah. Sebatang kara saya hidup, ayahnya sudah meninggal, saya nggak punya teman lagi ya Rasulullah. Di harapan saya, ya Rasulullah maafkan saya kalau saya tadi lancang, tidak sopan, tidak punya adab. Nggak apa-apa, saya maklumi. Ya Rasulullah, insya Allah sabar. Telat kata Rasul. Hah? Saya sabar, telat. Kok telat? Sabar itu dari awal. Gitu. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu dari awal. Bukan udah begini baru, ya dia Rasul saya sabar. Nggak gitu. Bagaimana kita sabar dari awal? Husnudzan. Kalau nggak punya kekuatan berbaik sangka pada Allah, maka sabarnya pasti kita telat. Sabar kita pasti telat. Setelah dia mikir, iyalah ngapain saya banyak ngeluh, ngapain saya banyak ini itu, udahlah saya sabar deh. Kapan? Ketika sudah terpaksa. Tapi kalau orang ingin ikhlas dari awal, ingin sabar dari awal, yang dengannya mendapatkan pahala besar dari sabar, dari awal setelah kita atau di saat kita menghadapi masalah besar, segera berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mensucikan hati kita. Semoga bertambah umur kita, hati ini semakin baik, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan hati yang rindu kepada Allah, Allah pun merindukan kita. Dan Allah hapus dosa-dosa kita, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Ustaz, apakah bisa untuk pertanyaan? Ya boleh, 2 pertanyaan ya, kalau ada. Ya silakan Bunda. Apabila ada pertanyaan langsung angkat tangan. Sudah terjawab semua ya, semua persoalan. Oh ada. Iya baik. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Sebetulnya ada off topic sedikit, cuma tadi kaitannya dengan Ummu Salamah yang dia masa idah 4 bulan 10 hari. Kemudian ayah saya meninggal 10 bulan yang lalu, dan sejak ayah saya meninggal itu ibu saya menerapkan idah dengan berdiam diri di rumah selama 4 bulan 10 hari. Tapi banyak tetangga, teman-teman dan keluarga menanyakan, kok masa idah diam diri aja sih di rumah gitu loh, itu benar-benar nggak keluar rumah sama sekali, nggak keluar pantai sama sekali. Alhamdulillah sih kami anak-anaknya bisa memenuhi kebutuhannya, makan segala macam tuh kami penuhi gitu. Sebetulnya pertanyaan saya, sebetulnya masa idah itu ada apa jarak untuk seorang istri itu untuk menikah lagi, atau memang dia untuk dipingin saja di rumah gitu. Kan ibu saya umurnya udah 69 tahun dan 95 tahun. 69. Dan kayaknya nggak mau nikah lagi gitu kan gitu. Jadi sebetulnya masa idah itu jarak untuk seorang wanita untuk menikah lagi, atau memang untuk berdiam diri di rumah gitu. Iya, memang iddah itu sebetulnya salah satu hikmah atau alasan adanya disyariatkannya iddah, istibra'ir rahim, artinya untuk memastikan rahim si wanita itu tidak ada benih mantan suaminya, baik pisah karena kematian atau pisah karena cerai hidup. Itu salah satu fungsi manfaat daripada iddah. Jadi memastikan di rahimnya itu tidak ada benih calon anak daripada mantan suaminya. Terus apakah iddah ini artinya dia tidak menikah lagi, masa itu tidak boleh bersentuhan, kontak dengan laki-laki, atau artinya dia berdiam diri aja walaupun di sana aman? Sebetulnya lebih ke dia tidak boleh berhubungan atau kontak dengan laki-laki sebetulnya. Ketika misalnya dia keluar, di sana nggak ada laki-laki, maka iddah artinya di rumah aja itu nggak berlaku larangan untuk keluar rumah gitu. Yang dimaksud iddah di sini artinya dia tidak boleh mengurangi aktivitas kegiatan yang dengannya dia berhubungan atau kontak dengan laki-laki. Misalnya gini, dia ke rumah tetangga itu gak ada laki-laki, gak ada masalah.
Dia ke pasar, selama di pasar dia ketemu laki-laki atau tidak? Oh, di situ yang jualan ibu-ibu semua misalnya. Nah, yang dihindari itu walaupun sudah nenek-nenek, karena nenek-nenek pun masih punya nafsu loh. Itu kan teori bilang nggak mungkin ibu saya nikah. Siapa bilang? Ada di daerah nenek-nenek kawin sama ABG. Selama manusia masih punya nafsu, artinya tetap kita terapkan teori itu. Yang dimaksud dengan iddah adalah masa di mana wanita tidak boleh kontak dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu prinsipnya. Jadi kalau dia keluar rumah tapi tidak ketemu atau tidak kontak dengan laki-laki yang bukan mahram, nggak ada masalah. Tidak ada masalah, karena kemungkinan untuk bertemu dengan lawan jenis yang walaupun tidak nikah ya, itu terhindar dari fitnah. Namanya mu'arrad, ya, au aratum, kata Allah, atau nyinggung. Kita nggak tahu lah. Intinya masa iddah ini di mana wanita di masa itu tidak boleh kontak dengan laki-laki yang berpotensi atau tidak berpotensi, laki-laki yang bukan mahram. Itu intinya. Jadi kalau ibu kita misalnya masih masa iddah lalu dia keluar, pastikan ada nggak laki-laki di situ. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Jadi jangan dipahami artinya masa iddah itu dijalani dengan di rumah nggak keluar kemana-mana. Nggak begitu. Karena mungkin dia harus mungkin dia harus jualan misalnya. Dia harus jualan nasi uduk sementara. Tapi atau misalnya dia harus jualan gimana? Kalau darurat misalnya gimana? Makanya kata ulama boleh keluar kalau darurat. Misalnya dia harus nganter anak sekolah, nggak ada lagi yang nganter. Dia nggak bisa bayar orang untuk bayar sekolah, dia berangkat pulang lagi. Mengurangi aktivitas, gitu maksudnya. Mengurangi, kalaupun dia kontak dengan laki-laki muhram, artinya diminimalisir, dikurangi. Gitu. Bisa dimengerti ya? Makna iddah artinya mengurangi, meniadakan atau mengurangi kontak dengan laki-laki. Itu makna iddah. Saya kira jelas. Cukup ya, satu aja deh kalau gitu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.